Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Farisal Rashid dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan definisi dan apa saja pokok bahasan pengadaan SDM, serta mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang rumit dan sulit. Menurut Andre E. Sikula pada tahun 1981 mengemukakan bahwa recruitment is the art of process of an organization attempting to obtain additional manpower for operational purpose, yang artinya penarikan pegawai adalah tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional. Pokok pembahasannya adalah definisi manajemen manusia, 2 arti penting manajemen manusia, 3 menjelaskan tugas-tugas SDM, 4 tantangan manajemen SDM yang di masa yang akan datang. Kenapa pengadaan SDM ini merupakan hal yang rumit dan sulit? Karena karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif di setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pemikiran, perasaan, keinginan, dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Karyawan bukan mesin, uang, dan material yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai dan diatur sepenuhnya oleh perusahaan. Maka pengadaan karyawan sangat sulit dan rumit diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten, serta penempatan karyawan dengan sesuai keahliannya, agar gairah kerja dan kedisiplinan akan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan perusahaan. Demikian dari saya. Billahi bil haq wastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Novita akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 2, yaitu jelaskan definisinya, kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan, kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri. Menurut Wirawan, 2015, analisis jabatan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur, antara lain mengenai dimensi atau fungsi-fungsi dan indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi tenaga yang diperlukan, teknologi atau peralatan yang diperlukan, prosedur operasi melaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, kompensasi tenaga pelaksana, dan teknik menilai kinerja. Analisis jabatan menjadi landasan atau pedoman pada perusahaan untuk penerimaan, penempatan, serta penentuan jumlah karyawan. Analisis jabatan digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan mutasi, promosi, dan pemberian latihan atau training kepada karyawan serta sebagai dasar pemberian kompensasi. Menurut Mondi 2008, manfaat analisis jabatan atau kegunaan analisis jabatan adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan staf. Seluruh aspek penyediaan staf atau staffing akan kacau jika tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. 2. Pelatihan dan pengembangan. Informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 3. Penilaian kinerja. Para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka dan tujuan-tujuan spesifik lain yang telah ditentukan. 4. Kompensasi. Dalam bidang kompensasi sangatlah bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif pekerjaan tertentu bagi organisasi sebelum ditetapkan nilai uang yang pantas untuk pekerjaan tersebut. 5. Keselamatan dan kesehatan. Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan juga bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan. 6. Hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Informasi analisis jabatan juga penting dalam hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Ketika para karyawan dipertimbangkan untuk promosi, transfer, atau demosi, deskripsi pekerjaan memberikan standar evaluasi dan perbandingan bakat.
7. Pertimbangan legal. Analisis jabatan yang dipersiapkan dengan baik terutama penting untuk menunjang legalitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hasanah, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan definisi, prinsip, dan teknik dalam mendesain pekerjaan. Pengertian job design. Job design adalah suatu usaha pengelolaan sumber daya manusia untuk mengurangi ketidakpuasan dan keluhan dari pekerja karena pengelolaan pekerjaan yang kurang baik dengan melakukan pelebaran atau pemfokusan deskripsi pekerjaan sehingga produktivitas bisa lebih meningkat. Prinsip-prinsip job design. Guna menghasilkan job design yang baik, ada 10 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu 1. Semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat yang terkait dengan kontribusi terhadap pencapaian objektif keseluruhan. 2. Tera lokasi secara tepat dalam organisasi. 3. Memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf. 4. Tidak adanya kompleksitas yang tidak perlu. 5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada. 6. Beban pekerjaannya dapat diselesaikan pada jam kerja normal. 7. Terintegrasi secara fisik dan sosial dengan pekerjaan dan staf lainnya. 8. Bebas dari diskriminasi maupun asumsi stereotip lainnya. 9. Aman atau safe secara fisik. 10. Meningkatkan job. Teknik-teknik job design. Teknik-teknik job design ada 3. Yang pertama, job rotation. Job rotation ini adalah metode perencanaan kerja dengan meningkatkan motivasi dan tanggung jawab pekerja dengan melakukan pertukaran posisi pekerjaan sehingga diharapkan pekerjaan bisa lebih meningkatkan kemampuan dan pengalaman kerjanya. Yang kedua, job enlargement. Job enlargement ini adalah metode perencanaan kerja dengan memperluas isi dari pekerjaan tersebut, namun tetap dalam tingkatan yang sama, sehingga diharapkan hal ini dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pekerja. Yang ketiga, job enrichment. Job enrichment ini adalah metode perencanaan kerja dengan memperkaya pekerjaan dengan meningkatkan perencanaan dan eksekusi dari pekerjaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Haikal, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan definisi menurut para ahli dan manfaat apa saja yang akan didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Definisi perencanaan SDM menurut para ahli yang pertama adalah menurut Esikula. Perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Kemudian yang kedua, menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson, perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, menurut Mondi dan Noe, perencanaan SDM adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Lalu manfaat apa saja yang akan didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik? Yang pertama adalah membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Yang kedua, menimbulkan sikap positif pada karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan. Yang keempat, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penghematan biaya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan saya Rizky Nanda, NPM 1851602772. Di sini saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu sebutkan definisi analisis kebutuhan SDM. Faktor-faktor apa saja menjadi pertimbangan dan jelaskan teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM. Yang pertama itu, kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang merupakan salah satu titik sentral bagi fungsi perencanaan sumber daya manusia. Sehingga perusahaan butuh melakukan teknik analisis kebutuhan SDM bagi perusahaan sebagai teknik perambahan untuk memenuhi penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Yang kedua itu faktor-faktor menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan itu ada 2 faktor. Yang pertama, perubahan lingkungan internal dan perubahan lingkungan eksternal. Dan yang ketiga yaitu teknik perkiraan kebutuhan SDM. Teknik perkiraannya ada 2, yaitu pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang. Untuk pendekatan jangka pendek didasarkan pada pertimbangan kebijakan perusahaan akan anggaran
dan beban kerja serta analisis struktur perusahaan dengan asumsi hampir semua sumber daya khususnya teknologi. Dan yang kedua yaitu pendekatan jangka panjang. Pendekatan jangka panjang ini terdiri atas analisis permintaan unit dan permintaan keorganisasian, pendapat pakar, analisis kecenderungan, analisis statistik, estimasi supply internal, dan peramalan agregat dengan asumsi hampir semua sumber daya akan berubah. Jangka panjang lebih dari setahun bahkan bisa mencapai 5-10 tahun. Sekian dari saya, terima kasih.